Haleluya. Haleluya. Tetap percaya. Amin. Tuhan setia. Dia sahabat. Dia penolong. Dia yang membawa kita. Dia yang memegang kita dengan tangan kanannya, membawa kemenangan. Terjemahan lain dari kata membawa artinya apa? Sampai pada puncak kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup dalam kemerdekaan Tuhan. Hiduplah dalam kemerdekaan Tuhan. Artinya alami kemerdekaan Tuhan. Artinya Tuhanlah yang memulai kemerdekaan itu. Artinya puncak kebebasan, puncak kemerdekaan itu dimulai dari Tuhan, bukan yang lain. Dan puncaknya itu di atas kayu salib, kemerdekaan kekristenan, kemerdekaan yang sejati, itu puncaknya di atas kayu salib. Amin. Karena di atas kayu salib itulah terjadi satu kemerdekaan. Haleluya. Terjadi suatu kemerdekaan. Yang harus kita ingat di sini adalah puncak kemerdekaan itu di atas kayu salib, di mana Tuhan yang sudah memerdekakan kita atas dosa. Amin. Ganti dengan penebusan. Terjadi kemerdekaan di atas kayu salib, yaitu apa? Kutuk diganti dengan berkat. Kemiskinan diganti dengan kelimpahan, diganti dengan kekayaan. Kematian dimerdekakan, diganti dengan kehidupan. Haleluya. Dan merdeka atas sakit penyakit ditukar dengan dibebaskan, dimerdekakan dengan kesembuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Puji Tuhan. Karena itu hiduplah dalam kemerdekaan Tuhan. Tidak kebetulan, saya percaya ini bukan sekedar ya hari-hari ini kita memperingati kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya sekedar itu, tetapi mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesuslah yang memerdekakan kita atas dosa, sakit penyakit, kutuk, kemiskinan, dosa. Haleluya. Dan hari-hari ini pesan Tuhan. Hari-hari ini hiduplah dalam kemerdekaan Tuhan. Katakan amin. Jadi kemerdekaan, kebebasan yang sejati ini adalah kemauan, kemampuan, inisiatif, usaha Allah yang disebut dengan anugerah. Jadi kemerdekaan yang sejati ini itu diberikan, bukan usaha kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi ini diberikan kepada kita. Dengan tujuan supaya kita hidup di dalam kemerdekaan Kristus, gitu loh. Supaya kita hidup di dalam kemerdekaan Kristus. Jadi Tuhan Yesuslah yang memerdekakan, Tuhan Yesuslah yang membebaskan kita dengan sehingga kita disebut pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Katakan kiri kanan, katakan engkau lebih dari pemenang. Sebutkan kiri kanan ini di samping saudara. Kita lebih daripada pemenang. Lebih daripada. Haleluya. Hiduplah dalam kemerdekaan Kristus. Oh, haleluya. Karena apa? Karena kita ini diciptakan bukan untuk kalah. Karena itu hidup dalam kemerdekaan Tuhan sama dengan memiliki mentalitas pemenang. Itu. Karena apa? Ciri khas orang Kristen itu apa? Sukacita. Amin. Karena apa? Orang yang merdeka itu sukacita. Nah, jadi Tuhan Yesus yang memerdekakan, Tuhan Yesus yang membebaskan kita,
Sehingga status kita, ini penting, sehingga status kita disebut pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Ya, sudah sampai di situ tadi ya, sehingga terputus mungkin ya. Jika kita disebut apa? Lebih daripada pemenang. Anda tahu enggak? Sudah tahu enggak kenapa kita disebut lebih dari pemenang? Saya kasih contoh dalam satu pertandingan tinju. Satu pertandingan tinju. Ya. Ibaratnya saudara yang ada di arena tersebut dengan ada musuh, ada lawan. Ya. Ada musuh, ada lawan. Nah, setelah itu, ya kan? Saudara dalam kondisi babak belur, berdarah. Karena namanya pertandingan, tinju, pukul-pukulan. Dan singkat cerita, selesai ronde terakhir, saudaralah disebut pemenang. Sehingga saudara memegang sabuk. Sabuk. Ya, sabuk apakah saudara merebut atau saudara mempertahankan, dapat sabuk juara. Apakah juara apa? Tergantung juara apa. Sehingga saudara memegang sabuk karena saudara disebut pemenang. Tapi melewati proses yang luar biasa dari ronde ke ronde. Sehingga saudara babak belur. Ya, kiri kanan mungkin samping mata pada pembengkakan. Sehingga apa? Di samping hidung ke atau apa. Mungkin giginya ya kan copot 3 atau copot 5. Ya, dan seterusnya. Sehingga darah di mana-mana. Tapi saudara pemenang. Nah, setelah saudara diberikan sabuk itu, apa yang terjadi? Ini saya ingin jelaskan ibarat disebut lebih daripada pemenang, saudara. Ya, saudara sedang memegang sabuk itu, tiba-tiba saudara itu tengok kiri kanan. Maksudnya tengok kiri kanan, tengok penonton maksudnya. Lalu saudara memanggil salah satu penonton naik ke atas ring. Naik ke atas panggung ring tersebut. Lalu tiba-tiba saudara berkata begini kepada yang saudara panggil untuk naik ke panggung itu, penonton tersebut. Saudara berkata begini, sabuk ini kuserahkan kepadamu. Ambil menjadi milikmu. Saudara lihat. Nah, saudara tidak bertanding. Saudara tidak melawan. Saudara tidak babak belur. Saudara tidak berdarah. Tapi sabuk itu diberikan kepada saudara. Diberikan kepada penonton itu. Bisa ngerti sampai sini? Itulah yang disebut dengan lebih daripada pemenang. Nggak buat apa-apa. Tapi dapat status apa? Sabuk. Dapat apa? Status apa? Juara. Saudara yang disebut dengan juara. Saudara yang disebut dengan pemenang. Kenapa lebih daripada pemenang? Karena saudara nggak buat apa-apa. Penonton itu tidak berbuat apa-apa. Saudara yang babak belur. Tapi itu penonton itu, mungkin itu teman saudara. Dapatkan sabuk itu, dia nggak buat apa-apa. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Oh, harabatak-harabas. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ini yang membuat saya selalu menangis. Ini yang membuat saya terus menjaga kemerdekaan. Ini yang terus saya selalu menjaga hidup dalam kemerdekaan. Kenapa? Hidupku ini hanya karena anugerah. Bukan kekuatan, bukan kemampuan saya. Tapi Allah yang melakukannya, kita tinggal terima. Kita harus mati karena dosa. Kita harus terikat, ya, tidak bebas, tidak merdeka karena dosa. Tetapi Tuhan melakukan dia babak belur. Dia menderita, darahnya tercurah. Darahnya bukan cuma tercurah, tetapi tertumpah. Kenapa dikatakan Yesus mati? Secara medis, karena kehabisan darah. Karena darahnya bukan cuma tercurah, sudah habis. Karena saudara dan saya diberikan sabuk itu, diberikan keselamatan itu, diberikan upah itu kepada saudara dan saya, diberikan kemenangan itu. Karena itu tema hari ini tidak kebetulan. Saya tahu isi hati Tuhan, isi hati Tuhan yang kasih tema ini. Hidup dalam kemerdekaan Tuhan. Bagaimana kita menjaga? Bagaimana kita mempertahankan? Oh, rabataka. Kenapa? Karena kita, karena saudara dan saya sudah dimerdekakan. Katakan saya lagi kiri kanan. Lebih daripada pemenang. Tunjuk baik-baik. Lebih. Poin yang kedua, perhatikan. Isi hati Tuhan malam ini. Poin yang kedua, perhatikan. 3 hal yang harus diperhatikan untuk hidup dalam kemerdekaan Tuhan. Ini penting. Saya sudah mulai masuk kepada poin-poin yang penting.
Jangan kehilangan fokus. Saya berdoa internet kita semua baik. Amin. Haleluya. 3 hal yang harus diperhatikan. 3 hal yang harus diperhatikan untuk hidup dalam kemerdekaan Tuhan. Haleluya. Sama dengan bagaimana kita itu yang sudah memulai, yang sudah merebut, mendapatkan, dan bagaimana mempertahankan. Ini penting. Hal yang pertama, catat, mati. Katakan mati. Ada hal yang menarik, semboyan pejuang. Ada hal yang menarik, semboyan pahlawan kita. Yang apa? Yang merebut dan mempertahankan. Kita masih ingat 17 Agustus 45 disebut ya, prinsipnya, substansinya merdeka. Tapi kita perhatikan dalam sejarah perjuangan, yaitu apa? Tahun 45, tahun 46, tahun 47, tahun 48, musuh masih datang lagi, sekutu masih datang lagi. Padahal tahun 45 sudah diproklamirkan. Tapi 46, 47, 48, 49 dan seterusnya sampai di tahun 50-an kita lihat masih datang lagi musuh. Masih ingat itu kan? Sekutu masih datang. Sehingga apa? Mereka harus merebut, mempertahankan. Dan semboyan yang paling menonjol, catat, yaitu apa? Merdeka atau mati. Haleluya. Katakan kiri kanan, merdeka. Bangunkan dia supaya jangan ngantuk. Merdeka. Haleluya. Baik, catat yang pertama. Hal yang pertama diperhatikan untuk hidup dalam kemerdekaan Tuhan. Yaitu apa? Mati. Haleluya. Catat ini. Tidak ada kemerdekaan tanpa dimulai dengan kematian. Berapa banyak pejuang pahlawan kita yang gugur. Bukan cuma ratusan demikian, tapi jutaan. Ya, kita lihat karena kematian itulah sehingga karena pejuang pahlawan kita itulah yang mati. Tapi kita sekarang yang hidup, angkat tangan yang masih hidup. Kok ada saya lihat di layar ada yang tidak angkat tangan, hidup kau atau mati? Ya kan? Untuk hidup dalam kemerdekaan Kristus. Itu semua gara-gara kalau kita bicara ya kan sejarah Indonesia, itu semua pentingnya kita menghargai apa ya gugurnya, matinya para pejuang dan pahlawan. Satu hal yang perlu kita ketahui dalam kekristenan, catat ini, tanpa kematian Kristus, sia-sialah kepercayaan kita. Amin. Tanpa kematian Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang. Tanpa kematian Kristus, percuma ada ibadah Zoom, link online, percuma. Tanpa kematian Kristus. Setuju dengan saya? Amin. Karena kematian Kristus. Oh, rabataka rabasi. Karena itu ketika kita ada ya memegang roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus, selalu dimulai dengan apa? Selalu dengan mulai apa? Kekudusan. Ampuni Tuhan, layakan, kuduskan. Mengapa? Karena luar biasa. Allah itu kudus. Allah tidak berdosa, rela jadi dosa. Rela mati. Oh, rabatakarabashi. Mati. Supaya saudara dan saya hidup dalam kemerdekaan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yohanes 12 ayat 24. Haleluya. Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu. Ayo suaranya terbuka. 23. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Terus. Ia tetap satu biji saja. Dengan keras. Tapi jika ia mati. Apa?
ia akan menghasilkan banyak buah. Haleluya. Saudara dan saya lebih daripada pemenang. Hiduplah dalam kemerdekaan Tuhan. Haleluya. Terus. Ini pesan Tuhan. Pesan Tuhan ini bukan mati rame-rame bunuh diri. Bukan. Tetapi mati atas kemalasan kita. Setuju, katakan amin. Mati atas keegoisan kita. Mati atas kepentingan diri sendiri. Catat itu. Mati atas kesombongan. Jadi kesimpulannya, mati yang dimaksud di sini adalah musuh yang terbesar. Yaitu apa? Diri kita sendiri. Berulang-ulang dimanapun saya berada, sering saya katakan ini. Tengking setan, lari itu setan. Tengking iblis, lari itu iblis. Tapi coba tengking diri kita, enggak lari-lari. Karena itu musuh terbesar. Ya, mesti dari kita. Alkitab berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Namanya persembahkanlah, itu korban. Berbicara korban, di situ ada apa? Ada kayu, di situ macam-macam, sudah diatur demikian rapi. Lalu ujung-ujungnya apa? Dibakar. Api, panas, mati, proses. Haleluya. Emas yang ada di tangan kita, yang disebut cincin. Emas yang ada di leher kita, yang disebut kalung. Bahkan minta maaf. Ada juga gelang-gelang, bukan cuma di tangan, bahkan ada di kaki loh. Begitu indah diperlihatkan semuanya. Tetapi semua kita tahu bagaimana proses suatu emas itu menjadi indah, menjadi kalung, menjadi gelang. Betul? Itu ada proses api. Bayangkan kalau emas itu bisa ngomong. Kalau emas itu berbicara, dia pasti teriak, aduh sakit, panas. Tapi itulah menghasilkan banyak buah. Emas menghasilkan apa? Pertama, menghasilkan satu, indah. Dua, bermutu. Tiga, berkualitas. Empat, dipamerkan, diperlihatkan. Semua setuju dengan saya. Namanya emas, pasti orang ngomong bagus. Nggak ada disebut emas jelek. Nggak ada. Bahkan kadang-kadang emas juga belum terbentuk rapi. Udah ditaruh di pajangan. Tetap ada orang bilang, emas. Amin, saudara. Karena itu, hal yang pertama harus diperhatikan. Ya, yaitu apa? Supaya kita hidup dalam kemerdekaan Kristus. Kemerdekaan Tuhan. Ya, pastikan kita lulus ujian. Itu aja. Pastikan kita menang atas cobaan. Dan ini dimulai dari diri kita. Musuh yang terbesar. Haleluya. Tapi pesan Tuhan hari ini, jangan takut. Roh Kudus ada bersama kita. Dia akan memampukan. Dia akan menolong kita di dapur api. Amin. Dia akan membantu menolong kita. Dia sahabat kita apabila ada di gelombang. Ada di dapur api. Ada di proses. Ada Tuhan di situ, saudara. Haleluya. Tuhan ada di proses. Untuk apa? Ini untuk mematikan segala sesuatu yang duniawi. Ayo buka Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Tolong. Kolose 3 ayat yang kelima. Haleluya. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang apa? Duniawi. Garis bawahi kata penting ini. Matikanlah dalam apa? Dirimu. Bukan dikatakan, karena itu, bukan dikatakan begini. Karena itu matikan dalam diri orang lain. Tidak. Mu itu yaitu saya, Ferry.
Sebut nama masing-masing. Ferry. Apa? Segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Memang saudara saya tidak lagi hidup dalam penyembahan berhala kuno. Contoh, opo-opo, perdukunan, ya kan, ke orang pintar, dan lain-lain. Tapi penyembahan berhala ya ini. Diri kita ini penyembahan berhala ini, diri kita ini. Matikanlah. Haleluya. Coba lanjut ayat 6. Semuanya itu mendatangkan apa? Murka Allah. Artinya apa murka Allah? Cemburunya Tuhan. Oh ya, Tuhan sangat cemburu kalau ada penyembahan di luar Dia. Tuhan cemburu, Tuhan marah, murka. Karena itu kita lihat ketika Lucifer ya mencuri penyembahan kepada Allah, dia mulai sombong dengan diri sendiri, murka Allah terhadapnya, maka dia dilemparkan, dia disingkirkan. Karena itu hati-hati, saya, saudara, jangan sampai kita sombong, harus mati dalam kesombongan kita. Karena itu kebencian Allah, murka Allah, orang yang sombong, orang yang tinggi hati, wah, itu dosa awal, catat. Itu dosa awal itu apa? Kesombongan itu. Lucifer itu ya. Lucifer, bukan Lucy dan Ferry, bukan. Jadi, tapi itu kesombongan, dosa awal. Ini, karena itu berbicara hidup dalam kemerdekaan Kristus, matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Haleluya. Ada sukacita, saudara? Yang pertama ya, perhatikan diri kita. Minta bimbingan, kuasa, pengurapan Roh Kudus. Supaya apa? Kita dibantu Roh Kudus untuk apa? Untuk apa? Membantu kita tengah kelemahan kita. Ya, Roh Kudus bantu kita. Sehingga kita bisa menang. Ingat, Yesus itu Allah 100%, setuju? Tapi Yesus juga itu manusia 100%. Jadi pada waktu di Matius pasal 4, Yesus pertama apa dicatat? Yesus dibawa oleh Roh Kudus. Ya, artinya apa? Yesus diurapi oleh Roh Kudus untuk apa? Dicobai oleh iblis. Ya, dan dia sendiri yang berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi diri secara manusia, Yesus sebagai manusia, dia berkata, dia lawan. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Ketika tingkat pencobaan yang kedua naik, ingat hati-hati saudara. Ya, kita ini ketika kita dicoba jangan kita nyaman ya, jangan kita sombong, kita rasa adalah ini akan alami. Sehingga kita itu mengalami maksimal hidup dalam kemerdekaan itu. Karena terus sama dengan sejarah Indonesia ini. Tahun 45 sudah dinyatakan kemerdekaan, tapi ada juga yang ganggu-ganggu. 46, 47, 48, 50 itu masih ada bangsa lain yang ganggu. Ya sama dengan ini. Ya, Tuhan sudah memerdekakan kita. Amin. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tapi apa? Kekristenan itu bertumbuh. Tidak berhenti. Ya, karena itu ini diri kita ini. Sampai kita menang. Karena kita diciptakan bukan untuk kalah, tapi menang. Amin. Bukan ekor, tapi kepala. Coba cari ekor. Nah, ada ekor di kita. Coba cari kepala. Ada kepala kita di atas. Artinya apa? Berkat, keberhasilan. Tapi ya ini harus nomor satu yang diperhatikan. Mati. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, perhatikan. Yang kedua harus diperhatikan. Kemerdekaan. Ya. Kemerdekaan dalam Kristus. Ya. Ini harus kita perhatikan. Yaitu yang kedua. Yaitu apa? Merdeka atau mati. Jadi lihat, yang pertama mati. Yang kedua merdeka atau mati. Artinya apa? Merdeka atau mati? Artinya hidup ini suatu pilihan. Katakan pilihan. Ya. Ingat baik-baik. Segala keputusan kita, segala pilihan kita itu sangat menentukan. Karena pilihan itu mengandung unsur kuasa. Katakan amin. Tidak ada di tengah-tengah. Yang ada merdeka atau mati.
Jangan kita fokus di tengah-tengah. Atau. Nah, ada atau. Atau itu sama dengan apa? Suam-suam kuku. Atau itu aja apa? Ya, tidak mau maju. Cuman selalu memposisikan mundur. Tidak takut menghadapi kenyataan. Tidak berani melewati proses. Tidak mau ambil resiko. Itu atau. Ya. Karena itu dalam kekristenan itu ada dua pilihan. Nah, dua pilihan itu di Galatia 5 ayat 16 dan 17. Tolong multimedia, Galatia 5 ayat 16 dan 17. Haleluya. Galatia 5 ayat 16 dan 17. 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh apa? Roh. Katakan hiduplah oleh roh. Iya. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Terus. Sebab, nah ini dia. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keras. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Artinya apa? Kekristenan itu suatu pilihan. Dan itu ada di kita. Maka tadi kan saya mulai dengan apa? Mati terhadap diri sendiri. Keputusan itu ada di kita. Ya, keselamatan itu bukan bonceng-boncengan, bukan KKN. Amin, saudara. Karena itu pilihan. Ya. Jadi merdeka atau mati. Kekristenan itu suatu pilihan. Keputusan. Catat. Setiap pilihan, setiap keputusan itu ada resiko. Nanti. Suatu saat, waktu yang akan selanjutnya, saya akan berkhotbah tentang resiko itu. Tetapi harus kita ketahui bahwa hidup ini suatu resiko. Ya. Karena itu, saudaraku, apapun harus kita hadapi. Yang kita pegang tadi seperti pujian tadi. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya seperti Paulus bilang, aku tahu itu kekurangan, aku tahu itu kelimpahan, aku tahu itu kesenangan, aku tahu itu penderitaan. Bahkan duri dalam daging. Sampai Paulus bilang begini, itu respon iman yang luar biasa. Aku senang, aku rela di tengah siksaan, penderitaan karena Kristus. Justru di saat aku lemah, maka di situ aku kuat. Amin, saudara. Inilah hidup ini suatu resiko. Tapi kita harus percaya. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ada Tuhan sahabat, ada Tuhan penolong. Bagian kita percaya saja. Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia akan kasih kemampuan. Amin. Dan saya setuju, kita sepakat bersama. Lakukan supaya kita bisa hidup dalam kemerdekaan Kristus ini. Yaitu apa? Pastikan kita memilih hidup oleh roh. Apa dampaknya? Hidup yang kekal. Ketika kita memilih hidup oleh daging, maka tuaiannya, menuainya apa? Kebinasaan yang kekal. Oh, haleluya. Penting sekali ini. Hidup ya dalam kemerdekaan Tuhan ini. Yaitu apa? Pilihan kita hidup oleh roh. Ada amin? Pilihan kita hidup oleh roh. Maka apa? Maka kita dimerdekakan dalam Kristus. Sehingga kita bebas dan tidak terbelenggu, tidak terikat. Ada bagian Allah, ada bagian kita. Kerjasama dong. Amin. Ini yang Tuhan mau. Tapi ketika kita hidup oleh daging, maka kita menuai kebinasaan kita. Haleluya. Penting sekali pilihan tersebut. Lot memilih keindahan lembah Sodom dan Gomora, lembah Yordan. Dan itu tidak disukai oleh Tuhan. Tapi yang dipilih oleh Abraham, mata lahiriah, gersang, tandus. Tapi gersang dan tandus menurut mata lahiriah itulah. Tapi menurut matanya Tuhan, itulah Alkitab katakan. Itulah menjadi subur.
Dan disitulah disebut tanah Kanaan. Itu yang dilihat oleh Abraham. Haleluya. Kadang-kadang kita hanya melihat dengan mata kita, kacamata kita. Tapi ketika kita memilih menurut kemauan Tuhan, secara fisik mungkin tidak ada kelihatan apa-apa. Di mana Tuhan, seolah-olah Tuhan ada di mana. Tapi dengan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Di situ kita bisa mengerti. Ketika kita memilih hidup oleh Roh, walaupun melewati proses, tapi ujung-ujungnya penuh dengan kemuliaan. Tepuk tangan bagi Allah. Yang terakhir, yang ketiga. Apa yang harus kita perhatikan? Apa yang harus kita perhatikan, saudara? Untuk hidup. Untuk hidup. Haleluya. Di dalam kemerdekaan Tuhan. Yang ketiga, kata merdeka secara utuh. Bisa ikuti dengan saya. Yang pertama, mati. Amen. Tanpa ada kematian, kita tidak bisa menikmati apa yang terjadi atas Indonesia sekarang ini. Karena pejuang pahlawan yang gugur. Jutaan manusia. Jutaan yang disebut pahlawan. Tidak heran di setiap kota, di setiap daerah. Ya, ada kubur khusus yang disebut dengan taman pahlawan. Makam pahlawan. Ya. Dan kadang-kadang kita kalau sudah melewati wilayah tersebut, tempat tersebut, coba hitung, tidak terhitung. Banyaknya yang mati, gugur. Terutama, tanpa kematian Kristus, sia-sia percaya kita. Amin. Yang kedua yang harus diperhatikan, merdeka atau mati. Artinya apa? Hidup itu suatu pilihan. Dan setiap kita ambil keputusan, kita ambil pilihan, beresiko. Tapi ada Tuhan yang menyertai kita di padang gurun. Ada Tuhan yang menyertai kita di perapian yang menyala-nyala. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ujung-ujungnya bukan cuma 3. Ada satu lagi yang di situ. Itulah Tuhan ada di perapian. Amin. Itulah Tuhan ada di gelombang. Itulah Tuhan ada di tengah-tengah pandemi. Sekalipun dampaknya, waduh, luar biasa. Tapi ada Tuhan. Di era kesulitan, kesukaran ini. Haleluya. Tapi harus kita ambil pilih. Hidup oleh Roh. Dan kita akan menuai hidup yang kekal. Amin. Bukan kebinasaan. Tapi hidup yang kekal. Jaminan yang sudah janjikan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Merdeka secara utuh. Wow, kalau Pak Ferry berbicara mengatakan merdeka secara utuh, berarti ada orang Kristen tidak hidup dalam kemerdekaan Tuhan. Ada orang Kristen tidak mengalami kemerdekaan yang utuh. Itu sudah. Timbul pertanyaan, Pak Ferry, apa yang dimaksudkan dengan kemerdekaan yang utuh? Kemerdekaan yang utuh artinya ya, kita yang sudah menerima kemerdekaan. Amin. Dan bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Artinya, kita yang memulai dengan Tuhan. Ini tolong perhatikan seutuhnya. Artinya, kita yang memulai dengan Tuhan. Ayo, jangan berhenti di situ. Terus berjalan dalam kemerdekaan Tuhan. Hidup oleh Roh. Sampai garis akhir. Itu dia yang utuh. Jangan mengembu-ngembu di awal. Karena itu kan ada istilah ya. Merebut dengan mempertahankan. Ada bedanya ya. Ada yang bilang kalau merebut nggak ada beban. Apalagi yang belum pernah juara dalam pertandingan kan. Nah ada beban. Ya tidak heran masih segar di Olimpiade kan. Yang latar belakang. Nah saya kasih contoh lah. Atlet bulu tangkis. Coba perhatikan. Saya ikuti terus itu sudah. Kalau bicara bulu tangkis, saya ikuti. Saya perhatikan
yang juara-juara, apakah itu ranking 1 awalnya, pernah juara-juara kemarin, itu jadi beban mereka. Sehingga ketika bertanding tidak lepas. Karena ada beban. Karena beda ternyata merebut dengan mempertahankan. Ya kan? Kalau merebut itu agak mudah. Apalagi yang belum pernah juara. Ya sudah. Mainnya main. Ya kalah. Menang. Wah itu kejutan. Bagi dia itu tidak ada beban. Tapi yang ada latar belakang tadi tuh. Kan? Ranking 1 atau urutan awal. Sudah dibilang begitu kan? Itu bertumpuk itu. Akhirnya apa? Nggak maksimal bertanding. Kan ada beban. Lalu terlihat itu. Ya kan? Yang juara-juara dunia, ranking 1. Baik itu apa? Tunggal bulu tangkis, ganda bulu tangkis. Itu gugur semua itu. Sebelum semifinal atau gugur semua. Itu sebaik ketika ditanya oleh tim, oleh apa, selalu jawabnya apa? Ada beban mental. Mental juara itu akhirnya terbawa. Nah ini saya kembali ke sini saudara. Penting sekali kita harus perhatikan kemerdekaan dalam Kristus. Yaitu apa? Bagaimana kita ini yang sudah merebut, yang sudah menerima, memulai dengan roh terus berjalan dalam roh. Sampai garis akhir. Buka ayatnya, Filipi 1 ayat 6. Ayo multimedia, Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat yang ke-6. Haleluya. Filipi 1 ayat yang ke-6. 2, 3. Akan hal ini. Terus, aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia. Yang apa? Memulai pekerjaan yang baik. Terus, di antara kamu. Ayo, keras. Akan meneruskannya. Sampai pada akhirnya. Pada hari apa? Kristus Yesus. Katakan amin. Baik, saya jelaskan. Apa arti memulai? Apa arti memulai? Arti memulai itu, itulah anugerah. Gampang bukan? Terima Yesus gampang. Terima Yesus mudah. Kenapa mudah? Kenapa gampang? Wah, bukan usaha kita. Itu ayatnya ada di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Baca aja di rumah. Karena bukan usaha kita. Makanya nggak ada beban itu. Ya, yang bukan atau latar belakang yang awal-awalnya dia itu bukan sudah ada beban juara dan seterusnya. Ya, kenapa? Bukan usaha, bukan kekuatan kita. Tapi anugerah. Tetapi catat ini. Untuk mempertahankan sukar. Mempertahankan sulit. Di mana ayatnya? Filipi 1 ayat 29. Ini perlu baca ini. Ini ayat yang terakhir. Sebelum Pak Ferry tutup. Filipi 1 ayat 29. Tolong dibuka. Sebab 23. Sebab kepada kamu apa? Dikaruniakan. Baca dengan keras. Sebab kepada kamu apa? Dikaruniakan bukan saja untuk apa? Percaya. Keras. Kepada Kristus. Lebih keras lagi. Melainkan juga untuk apa? Menderita. Keras. Menderita untuk dia. Jadi gini, dengar profetik yang Tuhan kasih. Dikaruniakan untuk percaya, itulah yang memulai dengan Tuhan. Tuhan yang memulai, usaha Tuhan, bukan kita. Gampang bukan? Mudah bukan? Jadi saya simpulkan, terima Yesus itu gratis. Terima Yesus itu gampang. Kenapa gampang? Tuhan yang bekerja bukan kita kok. Hanya karena kasih karunia, hanya karena anugerah. Karena itu jangan sampai kita sombong. Menyalahgunakan anugerah. Itu semua karena Tuhan. Bahkan Paulus bilang apa? Kita yang di luar Israel ini. Kita itu apa? Cangkokan. Cuma ditempelin gitu loh. Karena umat pilihan menolak. Maka saudara saya lebih dulu menerima pilihan ini. Lebih dulu menerima keselamatan. Kenapa? Karena bangsa pilihannya ini menolak. Karena mereka menolak, saudara saya yang dapatkan lebih dulu. Makanya disebut oleh Paulus cangkokan. Jadi moga-moga kita yang cantik, yang tampan, ya semua kita, aduh cantik-cantik, gagah-gagah, pakai baju putih, baju merah, merdeka. Dengar, cangkokan kita, ya itu hanya anugerah. Tapi mempertahankan ini, dengar,
itu bagian kita. Kalau memulai, itu bagian Tuhan. Kita cuma langkah iman saja. Apa? Percaya. Tapi untuk mempertahankan, itu menderita karena Kristus. Jadi saya simpulkan, apa arti kemerdekaan yang utuh, secara utuh? Tiga harus diperhatikan. Hal yang ketiga, merdeka secara utuh. Artinya apa? Siap mengikut Yesus. Terima Yesus gratis. Tapi mengikut Yesus menderita karena Kristus. Memikul salib, bayar harga, rela berkorban, dan itu yang sedang kita alami. Nak mudah mempertahankan. Berapa banyak yang gugur iman. Kadang-kadang berkata, saya apalagi yang kurang, percaya saya. Kok sakit, nggak sembuh-sembuh. Pak Pendeta, apalagi yang kurang, memberi, menabur. Tapi kondisi ekonomi seperti ini. Mungkin ada yang bertanya, Pak Pendeta, saya sudah datang. Kan dikatakan mengampuni. Saya sudah mengampuni. Tapi apa yang saya terima? Tekanan bertubi-tubi. Apalagi yang kurang, Pak Pendeta. Oh, berapa banyak pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Mungkin ada yang berkata, apalagi? Saya cinta Tuhan. Tapi yang terpapar COVID-19, satu keluarga. Ini kenyataan. Suamiku tiada, istri tiada, meninggal. Bahkan Pak Pendeta. Apa yang kurang? Bicara baik dalam Tuhan, pelayanan, apalagi? Kok begitu cepat dipanggil Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Dan itulah mengakibatkan berapa banyak anak-anak Tuhan meninggalkan iman karena melihat situasi dan kondisi. Tapi tidak kebetulan, mungkin saudarakah yang selalu bertanya itu. Tidak kebetulan kau hadir mendengar ini. Itulah arti merdeka yang utuh, mempertahankan anak muda. Oh, haleluya. Siap menderita karena Kristus. Kalau saudara bertanya yang seperti pertanyaan tadi, saya jawab hari ini. Siapa Paulus? Apa yang kurang dari Paulus? Sapu tangannya aja, sapu tangan ini. Itu sembuhin orang. Tapi apa? Paulus punya duri dalam daging. Sudah berkali-kali berkata, Tuhan kalau bisa cabut. Saya sekolah Alkitab, salah satu yang saya pelajari ini. Salah satu tafsiran, apa arti duri dalam daging? Itu hubungan dengan penyakit mata. Yang tambah setiap saat, setiap waktu. Bukan tambah membengkak, menurun, malah semakin besar. Seperti kalau di leher gitu, kayak apa orang gondok gitu. Ya, darahnya, nanaknya mengalir. Dia diangkat tangan, dia doain orang. Orang lain sembuh, dia sendiri tambah bernanah. Apa yang kita mau ngomong? Apakah Tuhan bagaimana ini? Tapi itulah bagaimana Paulus mempertahankan imannya. Dan Paulus katakan, aku telah mengakhiri dengan baik. Aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dengan kata lain, dia pertahankan kemerdekaan itu dalam Tuhan. Sehingga apa? Sampai garis akhir. Jujur, saya pun pendeta, gembala, manusia ini, manusia. Sama dengan kita kan manusia. Ada senang, ada sakit, ada susah, ada tertawa. Itulah daging. Kalau bicara senang, nggak usah diceritain lah. Kalau bicara berkat, nggak usah. Tetapi di saat-saat sakit, di saat-saat diiniin dan itu nggak gampang. Memang kita robot, betul? Tidak ada yang berdosa. Tapi kita belajar hari ini. Fokus kita Tuhan. Amin. Bukan fokus kita pada situasi. Ya.
Bukan fokus kita pada keadaan, tapi Tuhan saja. Jangan kehilangan fokus. Jangan kehilangan fokus. Ayo terus pertahankan. Ya, Parakletos, penolong itu Roh Kudus ada dalam kita. Amin. Ada dalam kita. Gereja mula-mula, murid-murid di loteng Yerusalem, turun Roh Kudus. Mereka lihat seperti api. Mereka rasakan seperti angin datang. Tapi bagi kita, saudara dan saya, dengar penjelasan ini. Tapi bagi kita, saudara saya, apa? Sudah ada Roh Kudus dalam kita. Bukankah itu lebih hebat? Sudah ada. Jadi ketika kita sakit, ketika kita lemah, dia Roh Kudus memberi kekuatan. Dia Roh Kudus berpenuh. Buka tangan saudara. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Kasih Tuhan. Perhatikan 3 hal ini. Untuk kita hidup dalam kemerdekaan Tuhan. 1. Matikanlah segala sesuatu sehingga menghasilkan banyak buah. Itu dimulai dengan kematian Kristus. Sehingga percaya kita tidak sia-sia. Haleluya. Merdeka atau mati. Itu yang kedua, kita perhatikan hidup ini seperti itu. Ambil keputusan malam ini. Hidup oleh Roh. Yang ketiga, merdeka secara utuh. Mempertahankan kemerdekaan. Memulai dengan Tuhan. Pertahankan sampai garis akhir. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima. Akhir yang bagus kita. Kita bisa kuat karena Roh Kudus yang kuat. Kita dihibur karena Roh Kudus pasti kita. Karena ada di dunia yang sedang mendengarkan firman Tuhan sedang mengalami sakit. Mungkin engkau terpapar COVID-19, terima kasih Tuhan. Terima kesembuhan Tuhan. Dalam nama Yesus. Anggur yang baru. Dan kami janji tidak curi kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi Allah. Sehingga tabut Allah tetap ada. Tabut Allah tidak dirampas oleh keyakinan. Tabut Allah tidak dirampas oleh kesombongan. Tapi sakinah, glory, kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan, selalu kami jaga. Selalu kami jaga. Tidak dirampas oleh kemanusiaan dan kemudian. Sampai Tuhan datang kedua. Tidak ada keguguran iman lagi. Semua dikuatkan. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan.